Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024, yaitu honorer wajib tahu mengenai mekanisme formasi umum pada seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Segini jumlahnya. Untuk selanjutnya silahkan simak ulasan yang ada di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru mengenai seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 segera dibuka pemerintah di bulan Juni atau Juli setelah semua persiapan rampung. Hal itu disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada konferensi pers progres pengadaan CASN 2024 beberapa waktu lalu. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa seleksi CPNS dan P3K 2024 akan diselenggarakan setelah semua instansi menerima surat keputusan Menpan RB tentang penetapan formasi ASN. Satu hal yang menjadi perhatian penting pada seleksi CPNS dan P3K 2024 adalah ketentuan formasi yang ditetapkan. Tahun ini yang berbeda dari pengadaan CASN adalah formasi umum yang ditetapkan terbatas. Pemerintah telah menetapkan bahwa tak ada formasi umum pada seleksi P3K yang tahun ini 100% diperuntukkan bagi tenaga honorer. Jadi intinya perbedaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang yaitu mengenai tidak ada formasi umum untuk P3K. Untuk formasi P3K semuanya diambil atau direkrut dari tenaga honorer, bahkan sampai 100% diperuntukkan bagi para tenaga honorer. Formasi P3K semuanya disiapkan untuk tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah dan sudah masuk database BKN. Nah, sebagai tambahan, untuk perekrutan tenaga honorer menjadi P3K itu khusus bagi tenaga honorer yang telah masuk atau sudah masuk di database BKN. Dengan demikian, formasi umum hanya tersedia pada seleksi CPNS dan itu pun dengan jumlah persyaratan tertentu. Ya, seleksi CPNS tahun 2024 semuanya adalah formasi umum. Namun pelamar haruslah fresh graduate yang memiliki talenta digital. Jadi selain rekrutmen P3K, rekrutmen CPNS juga dilakukan, akan tetapi khusus untuk fresh graduate tertentu yang memiliki talenta digital. CPNS diperuntukkan fresh graduate yang memiliki talenta digital. Dilansir dari laman resmi Kemenpan RB, jumlah formasi umum pada seleksi CPNS adalah 690.822,
yaitu sebanyak 207.247 kuota untuk instansi pusat dan 483.575 untuk daerah. Karena formasi umum tahun ini semuanya diperuntukkan bagi fresh graduate, artinya syarat batas usia akan berbeda. Jadi ini CPNS diperuntukkan khusus untuk fresh graduate, jadi syarat batas usia akan berbeda. Jika tahun sebelumnya batas usia pada formasi umum sampai 35 tahun, tentu untuk usia fresh graduate tak akan sampai segitu. Berdasarkan aturan umum tentang usia fresh graduate, berkisar antara minimal 21 tahun dan maksimal 26 tahun. Jadi di usia di sini perbedaannya antara sebelumnya dan yang sekarang adalah kalau sebelumnya formasi umum sampai 35 tahun, maksimal 35 tahun. Akan tetapi tahun ini untuk formasi CPNS untuk fresh graduate yaitu berkisar antara minimal 21 tahun dan maksimal 26 tahun. Namun demikian, aturan pastinya tetap pada keputusan penyelenggara saat seleksi CPNS dan B3K 2024 dibuka nanti. Jadi keputusan tersebut belum positif. Kita tinggal menunggu aturan pastinya pada keputusan penyelenggaraan saat seleksi CPNS dan B3K 2024 saat dibuka nanti. Nah, bagaimana dengan tenaga honorer yang tak masuk database BKN? Apakah boleh mendaftar formasi umum setelah tak dapat tempat pada seleksi B3K? Jika tenaga honorer yang bersangkutan masih usia fresh graduate dan memiliki talenta digital, tentu bisa mendaftarkan diri pada seleksi CPNS 2024. Nah, untuk para tenaga honorer yang tidak masuk database, apakah bisa masuk atau ikut seleksi CPNS di tahun 2024? Jawabannya boleh, asalkan masih berusia fresh graduate, yaitu antara 21 sampai 26 tadi, dan memiliki talenta digital untuk bisa mendaftar pada seleksi CPNS di tahun 2024. Demikian penjelasan formasi umum pada pengangkatan atau pengadaan CASN tahun 2024 yang hanya tersedia pada seleksi CPNS yang diperuntukkan bagi para fresh graduate dan yang mempunyai talenta digital. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.